Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill? Mana ada waktu? Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara kita pada hari ini, di acara Virtual Career Fair Jobstreet Indonesia tahun 2022. Nah, hari ini sangat spesial sekali buat teman-teman semua. Ada 58 orang peserta di sini. Hari ini kita mau ada sharing nih dari seorang yang sangat spesial sekali. Nah, tadi teman-teman kan lihat video ya. Pengen jadi pinter lewat Jobstreet, tinggal klik aja Sigmax kamu ya. Jangan ragu, hanya butuh 5 menit 7 menit buat pinter. Pengen improve karir kamu, coba skill up your knowledge dengan Sigmax yang ada di aplikasi Jobstreet. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu beliau adalah seorang HR Director dari PT Huawei Teknologi Indonesia. Beliau adalah Bapak Dhani Karistandi. Nah, mungkin beliau sudah datang. Halo, selamat siang Pak Dhani, apa kabar? Selamat siang Pak Guyup, selamat siang rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pak Dhani, tadi aku ngeliat di brosurnya Jobstreet itu ada informasi tentang yang akan Pak Dhani share hari ini. Itu ada yang namanya The Future of Work, Influence of ICT and Future Skill. Nah, mungkin kita bingung ya, ICT itu apa sih? Saya cuma hanya kenal namanya Siti tetangga saya, tapi kalau ICT saya nggak kenal, Pak. Nah, oke. Mungkin Pak Dhani mungkin boleh sharing ke kita nih yang kita lagi mau cari kerjaan, kira-kira apa sih ICT dan apa yang bisa mempengaruhi gitu untuk kita mau cari kerjaan di kemudian hari. Mungkin Pak Dhani bisa sharing ke kita sedikit, Pak? Baik. Jadi ICT mungkin selama ini kita sudah sering mendengar ya Pak Guyup. Mungkin di balik itu kadang-kadang mungkin sebagian dari kita juga belum tahu secara detail ICT itu apa. Mungkin simpelnya kalau kita lihat dari katanya ICT itu sendiri, itu merupakan kepanjangan dari Information and Communications Technology. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih ke TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Zaman saya dulu masih muda Pak Guyup. Pada saat sebelum lulus itu masih terpisah, ada dua nih, satu telekomunikasi, satu IT katanya. Ya betul. Beberapa tahun kebelakangan ini dua teknologi ini rupanya sudah converge, ya, sudah bergabung lah istilahnya ya, simpelnya seperti itu. Merger ya Pak ya? Merger ya. Kita mungkin lebih tepat tadi converge ya, jadi ada konvergensi antara IT dan telekomunikasi atau communications tadi. Makanya sekarang kita lebih
sering kita dengar itu ICT atau TIK. Jadi ini bisa simpelnya ini gabungan dua teknologi tadi, IT dan komunikasi. Lebih kurang seperti itu. Nah, kalau bicara sedikit saja Pak Budi, kalau bicara ICT sebetulnya kita tidak saja terpaku ke industri ICT. Jadi kalau kita bicara ICT memang erat kaitannya dengan misalnya operator. Kita ada Telekom, ada Telkom, ada Telkomsel, Indosat, Ooredoo Hutch ya yang baru merger nih, atau operator-operator lain ya, atau mungkin ISP, Internet Service Provider banyak sekali. Tapi sebetulnya ICT sendiri itu sekarang sudah menjadi enabler ya bagi industri atau sektor yang lain. Jadi ICT itu sudah masuk kemana-mana sekarang. Ya. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan dari berbagai industri atau sektor itu melakukan yang juga sering kita dengar sekarang adalah digital transformation. Nah ini nanti kita akan sedikit singgung tadi influence dari ICT itu sendiri, ya sampai nanti muncul yang kita sebut sebagai the future of work tadi Pak. Lebih kurang seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai Pak Dhani, buat teman-teman semua, kalau nanti teman-teman mau ada pertanyaan ya, ada pertanyaan ketik aja di chat ya. Kemudian kita memang sengaja teman-teman kita mute biar kita bisa fokus bareng-bareng nyimak penjelasannya Pak Dhani pada hari ini. Tapi bila ada teman-teman ada mau bertanya, silakan ketik aja di chat box. Oke? Nah, kemudian tolong teman-teman saat paparan berlangsung ya, andai kata teman-teman ada pertanyaan, kira-kira catat aja dulu. Mungkin siapa tahu nih, wih kayaknya nih gue cocok banget nih gue kerja di tempatnya Pak Dhani nih, kira-kira ada yang cocok nggak? Nah mungkin siapa tahu Pak Dhani ada kisi-kisi hari ini. Tunggu aja, ayo saksikan semuanya, ajak teman-teman yang lain yang baru 63 orang, ayo ajak teman-temannya lagi untuk bergabung supaya kita bisa segera mulai dengerin Pak Dhani menjelaskan apa itu ICT dan bagaimana itu bisa mempengaruhi kita. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman hadir Pak Dhani mungkin ada share yang mau, ada screen yang mau di-share ke kita biar kita sambil melihat biar lebih jelas gitu. Baik, siap Pak Wid. Saya ini dia. Oke. Ya. Ini Pak Wid. Oke, di presentation view mungkin Pak. Oh, sebentar. Di saya sih sudah nih. Oh. Bagaimana, sudah kelihatan belum, Pak? Saya masih baru ngeliat yang masih di PPT-nya, Pak, belum presenter. Mungkin di switch ini antar presenter view sama itu. Saya sudah muncul. Oh, maaf. Alright. Nah, ini bagaimana Pak? Sudah kelihatan? Udah kelihatan sih Pak. Mungkin agak masih tetap ini Pak, masih tetap pakai PPT view sih Pak, belum presentation view. Oh, di saya sudah presentation view nih. Sebentar. Oke, nggak apa-apa. Tinggal agak digedein aja. Tetap kelihatan sih Pak. Kalau sekarang gimana Pak Gui? Coba. Masih. Nggak apa-apa Pak, ini aja tetap kelihatan kok Pak screen-nya. Presenter view. Kalau seperti ini? Masih. Mungkin bisa di switch antara yang di share screen-nya Pak. Tadi perasaan sudah bagus ya ini. Sharing, bentar saya sharing lagi. Kalau sekarang seperti ini bagaimana Pak Guyup? Masih sih Pak. Coba mungkin kalau ini saya slideshow. Ya, nggak apa-apa. Kelihatan juga. Alright.
silakan Pak Rip dilanjut dulu Oke. atau gimana? Ya, Nggak apa-apa, silakan lanjut aja Pak, langsung aja kita ini bisa langsung. bisa langsung aja. Nggak Siap. apa-apa. Saya punya waktu tadi dikasih bocoran maksimum 30 menit ya. Baik. Selamat sore nih kelihatannya ya, menjelang jam 3. Dan saya lihat di luar gedung kantor saya ini suasana masih hujan kelihatannya. Baik, Betul, lagi hujan. masih hujan juga ya Pak ya di sana ya. Iya. Terima kasih Pak Guyup atas perkenalannya tadi. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan berbagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada Jobstreet. Ini kedua kalinya saya berpartisipasi dalam webinar Virtual Career Fair ini. Seingat saya bulan Maret tahun ini juga saya berbagi juga. Ya. Pada kesempatan ini, di sore hari ini, topik yang akan saya bawakan itu tentang future of the work atau the future of work. Kita, saya yakin sudah sering mendengar ya istilah future of work ini, dan rupanya setelah saya sedikit melakukan riset kecil-kecilan itu banyak sekali institusi atau lembaga yang menulis ya report atau bahkan research mereka yang sehubungan dengan future of work ini. Ya, salah satu diantaranya adalah yang cukup populer ya, yang banyak digunakan sebagai rujukan adalah dari World Economic Forum. Dan pada kesempatan ini juga saya sebagian besar ya materi yang akan saya bawakan adalah merujuk ke future of work-nya versi World Economic Forum. Tapi di luar itu saya juga coba menghubungkan ya bagaimana keberadaan ICT ya, dan pengaruhnya ya terhadap future of work tadi ya. Dan tentunya kalau kita bicara future of work tidak akan lengkap kalau kita tidak berbicara tentang future skills ya. Kira-kira skills apa yang diperlukan ya untuk future of work tadi. Baik, saya mulai dengan slide ini. Jadi ini saya ambil ya, karena mungkin selama ini kita sering mendengar kalau kita bicara tentang future of work itu dihubungkan dengan automations, digitalisasi atau transformasi digital. Ya, tidak salah sebetulnya. Tapi kalau kita merujuk ke salah satu lembaga ya, di sini saya merujuk ke Pearson ya, research mereka yang berjudul The Future of Skill Employment in 2030. Rupanya menurut Pearson ya, memang benar tadi yang disebut dengan automation atau digitalization ini part of technological change itu menjadi salah satu tren ya yang akan menentukan future of work tadi. Tapi rupanya bukan satu-satunya. Ya. Mungkin pengaruhnya sangat besar, tapi ada tren lain atau faktor lain yang juga akan menentukan bagaimana future of work. Di sini kita bisa lihat ada globalisasi, ya. Kemudian adanya perubahan demografi, ya seperti di Indonesia. Ya. Ini kita ada di periode emas, ya, karena usia penduduk usia kerja itu sangat tinggi ya. Dan tentunya kita berharap dengan adanya keuntungan ini ya, bisa menjadi faktor yang positif untuk pembangunan Indonesia tentunya. Selain itu ada environmental sustainability, kemudian urbanisasi juga, meningkatnya inequality ya, ketidaksetaraan ya. Seperti kita ketahui middle class ya, income cukup naik signifikan ya, tapi di sisi lain adanya kesenjangan ya dari sisi income misalkan, dan juga political uncertainty. Ya. Nah pada kesempatan ini yang ingin saya highlight lebih jauh memang lebih ke technological change, ya. Dimana seperti tadi yang ditanyakan Pak Ruyuk tentang ICT, saya ingin membawa kita semua ya, the future of work tadi memang erat kaitannya dengan adanya technological change. Salah satunya adalah adanya
teknologi yang dikembangkan di ICT, Information Communications Technology, khususnya yang berhubungan dengan otomasi atau digitalisasi, ya, atau transformasi digital. Baik, kita lanjut ke bagian kedua. Pada kesempatan ini saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian ya, tentang hasil riset yang dilakukan oleh Huawei ya, sehubungan dengan tadi tidak jauh-jauh ya, sehubungan dengan ICT, Information Communications Technology. Nah, Huawei melakukan riset pada tahun 2030 nanti itu akan terbentuk yang disebut sebagai the intelligent world. Ya. Intelligent world itu seperti apa nanti akan kita lihat. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah peran ICT tadi, ya, yang bisa masuk ke berbagai industri dan sektor. Nanti kita akan lihat ke industri atau sektor mana saja. Nah, inilah yang menyebabkan banyak perubahan ya, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di dunia kerja, ya, di kehidupan kita secara personal, ya, dan lain-lain. Mari kita simak terlebih dahulu video ini tentang Intelligent World 2030 yang merupakan research dari Huawei. Around every object in this world, connections are forming. What kind of world will tomorrow bring? Unfolding the future, exploring the intelligent world 2030. AI will predict the path of contagious diseases to accurately show how they will spread. AI will enable targeted cancer treatments that minimize damage to healthy cells. Portable devices will make it easier to receive professional medical tests. Technology will make health compatible and improve the quality of life. Pak Dani, sorry. Halo. Ya, videonya masih belum terlihat nih sama teman-teman nih. Oh, maaf. Ini tadi kita coba, nggak ada masalah. Masih di screen yang tadi, coba kalau sekarang. Bentar, saya mungkin settingan screen mungkin ya. Iya. Nah, saya coba izin sharing lagi, apakah sekarang ada perubahan? Belum, Pak. Masih belum ya? Coba sekarang, karena mungkin yang presenter view-nya mungkin terbalik, Pak, di screen-nya Bapak sama yang di screen kami malah mungkin ke switch gitu. Oh iya, itu. Mungkin bentar. Kalau sekarang yang terlihat apa, Pak? Masih PPT, Pak. Masih PPT, tapi belum slideshow ya? Belum slideshow. Bentar. Ini yang tadi sudah betul nih, Pak. Biasanya kalau penyakitnya multi screen seperti itu. Nah, oke, sip. Sekarang oke ya, Pak ya? Ya, siap. Baik. Kalau gitu kita ulang lagi nih, Pak. Oke, boleh. Ya, siap. Around every object in this world, connections are forming. What kind of world will tomorrow bring? Unfolding the future, exploring the intelligent world 2030. AI will predict the path of contagious diseases to accurately show how they will spread. AI will enable targeted cancer treatments that minimize damage to healthy cells. Portable devices will make it easier to receive professional medical tests. Technology will make health compatible and improve quality
of life. Precision farming will be visualized data graphs. Smart vertical farms will create agricultural models. 3D printing will provide a solution for supplying healthy, sustainable meat. Data-driven food production will enable plentiful, healthy, and green diets. Digital cataloging, offsite storage, and automated delivery will free up space in your home. Intelligent management will bring your home closer to net zero carbon. Smart homes will be able to adapt and understand what you need. Through interactive experiences will give people a personalized living space. Autonomous vehicles will provide a mobile third space. More shared vehicles will mean faster, low-carbon transport. And a smart, green experience will drive you into the future. New digital infrastructure will be the engine of digital cities. Smart government services will give cities a human touch. Intelligent environmental protection will help create more livable cities. New digital infrastructure will make cities more human and livable. Unmanned operations and services will make up for labor shortages. New production models will be personalized and create resilient, intelligent supply chains to help enterprises respond to crisis. New productivity will reshape production models and enhance enterprise resilience. Floating power plants will enable renewable electricity generation. The energy internet will make synergies between generation, grids, load, storage, and consumption, making power supplies more efficient and flexible. Intelligent, green energy will make for a better planet. ICT will enable digital trust. Regulations will redefine digital trust. Technologies and regulations will reshape a trusted digital future. Healthcare, food, living spaces, transportation, cities, enterprises, energy, and digital trust. We believe technology is forging a brighter future. Baik, dari itu video tentang Intelligent World 2030 ya, merupakan research dari Huawei. Apa yang akan kita alami nanti di tahun 2030 yang kita sebut sebagai Intelligent World. Ini sebagai rangkuman saja dari video tadi. Kita bisa melihat yang saya sampaikan di awal, bagaimana ICT sebagai enabler ya, yang bisa masuk ke semua industri atau sektor. Kita bisa lihat tadi di sektor kesehatan, food, living spaces, transportasi, cities tadi ya, dengan digital infrastructure-nya, termasuk e-government misalnya. Kemudian ada enterprises tentunya ya, energy dan juga digital trust. Nah, ini juga ingin menekankan sekali lagi ya, bagaimana ICT ya yang dapat merubah banyak hal, termasuk dalam hal kehidupan kita. Nah, tentunya akan sangat erat kaitannya ya, pada saat ICT yang demikian besar pengaruhnya, ya, khususnya dalam hal transformasi digital, itu juga akan berpengaruh pada job landscape ya, yang kita tekankan di sini sebagai the future of work tersebut. Baik, kita sekarang mungkin masuk ke yang dimaksud dengan the future of work tadi. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya merujuk ke World Economic Forum. Mungkin sebagian Bapak Ibu rekan-rekan juga sudah mengetahuinya, tapi
tidak ada salahnya kita juga melihat kembali apa yang kita rasakan. Kita sudah mulai rasakan saat ini, dan kita akan rasakan beberapa tahun ke depan yang sehubungan dengan job atau work ya, yang ada di sekitar. Baik, kita lihat terlebih dahulu, ini video kedua, video terakhir tentang COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with the global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years, and this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems, and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Baik, jadi tadi kalau kita lihat video ya, dari World Economic Forum ini, satu hal yang di-highlight adalah kebutuhan akan digitalisasi. Ya. Sebenarnya berbagai macam istilah ya, ada yang disebut sebagai digitalisasi, ya, ada transformasi digital, ya, dan lain-lain. Kebutuhan itu ada ya dari berbagai sektor atau industri. Ya. Dan yang menarik adalah dengan adanya COVID, ya, pandemi, ya, yang kita rasakan 2-3 tahun terakhir ini, kebutuhan akan transformasi digital, katakanlah kita menggunakan term itu justru diakselerasi. Ya. Kita lihat di sini bagaimana adanya pandemi itu memaksa ya, perusahaan untuk misalkan remote work yang semakin besar. Ya, kita sudah merasakan beberapa tahun ini, ya, beberapa tahun atau beberapa waktu di awal pandemi kita sebagian besar ya melakukan remote pekerjaan. Kemudian tadi untuk digitalisasi tersendiri, ya, itu sendiri itu dipercepat waktunya. Yang mungkin sebelumnya direncanakan 5 tahun ke depan, tapi dengan adanya pandemi itu justru lebih cepat, lebih pendek. Dan tentunya ini tidak lepas dari adanya otomasi, ya, termasuk dilibatkannya robotik di sana. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini, bagaimana rate dari otomasi itu sendiri ya, dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Ya, kalau kita merujuk ke awal pandemi, misalkan di tahun 2020 itu penggunaan human ya dalam berbagai macam proses itu katakanlah menurut laporan ini adalah 67%, sementara mesin itu 33%. Tapi diperkirakan pada tahun 2025 angkanya akan semakin meningkat penggunaan mesin untuk otomasi tadi. Ini satu hal yang kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari ICT tadi ya, terhadap transformasi digital atau digitalisasi, dan juga pengaruh
bagaimana ya, meskipun tadi disebutkan bahwa hal yang paling penting ya bagi korporasi, bagi perusahaan, ya, bagi institusi adalah human capital. Ya. Tapi dengan adanya tadi transformasi digital, penggunaan ya human ya untuk berbagai macam proses pekerjaan itu semakin lama semakin menurun ya. Sementara di sisi lain otomasi semakin meningkat. Itu satu hal. Nah, kita lihat juga tadi di video ini yang menarik sebetulnya. Ya, job landscape berubah. Ya, rupanya dengan adanya tadi ya, digitalisasi atau transformasi digital yang accelerated, yang dipercepat, itu ada beberapa job ya yang demand-nya itu berkurang. Ya. Ini kalau kita lihat angka luar biasa, 85 juta itu global. Ya, tentunya. Misalkan pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh atau dilakukan secara repetitif misalnya, ya, atau dilakukan masih secara manual, data entry clerks, administrative and executive secretaries, accounting, bookkeeping, and payroll clerks, ya, dan lain-lain. Ya. Ini kembali lagi ini merujuk ke Future of Jobs Report dari WWF. Tapi ini yang mungkin selama ini kita takutkan atau khawatirkan, tapi kita sebetulnya tidak perlu khawatir atau takut secara berlebihan, karena rupanya selain ya ada yang terimbas ya dengan adanya digitalisasi atau otomasi, tapi di sisi lain justru ada job yang demand-nya itu semakin meningkat. Ya. Data analyst, ya, and scientist, AI, and machine learning, ya, mungkin kita sekarang sudah sangat familiar dengan berbagai macam teknologi, ya, 5G, Internet of Things, ya, machine learning, AI, ya, artificial intelligence, big data, dan lain-lain. Itu yang semakin populer dan rupanya memang kebutuhan, ya, job untuk berbagai macam hal tersebut itu semakin meningkat. Ya. Ini tentang job landscape. Kemudian kita lihat tadi juga ya bagaimana sekali lagi pentingnya human capital ya bagi sebuah perusahaan atau institusi ya. Dan di sisi lain ya memang perlunya ya dengan teknologi yang semakin meningkat ya transformasi digital yang diterapkan sedemikian masif dan cukup di-accelerated tadi ya, dipercepat. Di sisi lain rupanya tetap bahwa dari sisi perusahaan itu untuk human capital tadi itu perlu dilakukan seperti di video sebutkan upskilling, reskilling, ya, bahkan untuk new skilling. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari angka-angkanya 50% ya, dari semua karyawan yang ada ya, atau pekerjaan yang ada itu perlu di reskilling ya pada tahun 2025 tadi. Dan dari sisi lain ya apa yang dilakukan oleh perusahaan ya reskilling terhadap pekerjaannya 2 dari 3 perusahaan itu mengharapkan return on investment ya dalam 1 tahun pertama. Ini luar biasa. Baik, di sisi lain tadi kita lihat juga tentang kebutuhan untuk reskilling itu sendiri ya. Jadi pekerja-pekerja saat ini ya untuk core skills ini diperkirakan itu akan berubah ya kurang 40% itu di 5 tahun ke depan. Nah, untuk apa tadi untuk skilling jadi ya tadi reskilling tadi ini kita lihat di sebelah kanan waktu yang diperlukan ya, untuk ini berarti lebih ke new skilling ya untuk mendevelop ya atau di sini sebutnya untuk building new skills lebih spesifik secara online ya untuk jobs of tomorrow atau future of work tadi itu beragam tentunya waktunya tergantung dari apa skill apa yang ingin dibentuk tentunya untuk people and culture, content writing, sales and marketing skills ini waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan misalkan beberapa teknologi baru yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajarinya untuk new skilling tadi. Baik, ini tentang tadi ya, tentang perlunya reskilling, new skilling atau upskilling. Jadi memang skill-skill yang diperlukan ya di sehubungan dengan future of work tadi itu memang sangat penting. Nah, kenapa ya? Why ya?
future skill itu important ya. Ini penting untuk develop ya future skill karena apa? Karena dengan memiliki future skill tadi, ya, future skill maksudnya skill-skill yang diperlukan untuk future of work tadi, itu dapat meningkatkan kesuksesan kita ya, sebagai karyawan dan juga bisa mengimprove career prospect kita. Ya. As a new occupations emerge with digital work, itu memang erat kaitannya dengan digital work. Kalau Huawei tadi menyebutnya intelligent work. Ya, jadi no matter what career you may consider developing and enhancing this skill is useful. Nah ini juga future skill juga dapat membantu kita ya, untuk bisa lebih beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan career dan juga environment ya, yang sedemikian cepat berubahnya, membuka kesempatan untuk advancement ya. Succeed in a variety of settings, ya, jadi pengaturan-pengaturan yang beragam juga kita bisa mengikuti itu. Teamwork juga nanti kita akan lihat ya, salah satu skills ya, yang diperlukan ya, top 10 skills itu salah satunya adalah tadi berkolaborasi, teamwork. Operate in a digital world, tidak jauh dengan digital world saat ini. Add value beyond with automation. Automation is there, ya, termasuk melibatkan berbagai macam teknologi, ya. Tapi di luar itu ya, dengan adanya future skill ini menjadi added value ya, di luar yang disediakan oleh sistem-sistem tadi. Dan selain itu tentunya bagi perusahaan ini offer greater benefits ya pada saat perusahaan itu mempekerjakan kita. Ini lebih kurang perlunya future skills itu. Nah ini kembali saya merujuk ke World Economic Forum 2020. Dalam laporan mereka ini didefinisikan ada top 10 skills ya pada tahun 2025. Dan yang menarik kalau kita perhatikan ya, dari 10 skill ini yang langsung berhubungan dengan teknologi katakanlah, itu hanya 2 ya. Technology use and development. Berarti yang warna biru dark blue ini. Technology use, monitoring and control, dan technology design and programming. Sementara 8 lainnya itu lebih berhubungan dengan problem solving, self-management, working with people yang saya bilang tadi sebagai kolaborasi. Kita bisa lihat di sini analytical thinking, active learning, ya, problem solving, critical thinking, creativity, ya, leadership, kemudian resilience, stress, tolerance, and flexibility, reasoning, problem solving, and ideation. Ya. Jadi ini saya pikir bisa menjadi rujukan buat kita semuanya. Ya, untuk kita mempersiapkan, ya, tidak ada istilah terlambat ya. Lebih baik kita segera mungkin untuk memulai. Pada saat saya berkunjung ke universitas, karena Huawei juga cukup agresif kami ini untuk meng-hire fresh graduate. Jadi setiap tahunnya tidak kurang dari 80 sampai 100 fresh graduate kami hire untuk bergabung. Dan pada saat kami berkunjung ke universitas-universitas, kami juga menekankan ya agar mahasiswa-mahasiswa ya pada saat ini bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan berbagai macam. Kalau Huawei kami punya program yang cukup lengkap ya, dari mulai tahun pertama ya mahasiswa itu, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, termasuk misalkan untuk internship atau magang. Ya. Kemudian kami juga menyediakan training dan sertifikasi ya, itu dan memang erat kaitannya dengan teknologi. Tapi dari proses-proses atau program-program yang lain itu kami juga berharap mahasiswa-mahasiswa tadi bisa mempersiapkan dirinya dengan soft skill atau skill-skill yang lain. Ya. Mengikuti magang misalkan ya. Kemudian diharapkan mereka juga bisa aktif berorganisasi dan lain-lain. Itu bagian dari proses untuk membentuk skill-skill, lebih kurang seperti itu. Baik, kalau tadi dari World Economic Forum, saya coba bawa juga ini referensi lain, ini dari McKinsey ya. Ini mereka, kalau saya tidak salah, ini ada 56 skills ya, yang di grouping menjadi 4 ini, yang dari sisi kognitifnya, interpersonalnya, digital ya. Ini mungkin lebih ke teknologinya di sini. Kemudian self leadership ya. Jadi tidak saja
tentang teknologi ya, tapi skill-skill ini ya, communication, critical thinking. Beberapa skill di sini kita lihat memang hampir sama. Ya, jadi institusi-institusi yang berbeda pun melihat skill-skill tadi memang sangat penting ya dan dibutuhkan untuk future of work tadi. Ya. Leadership ya. Kemudian interpersonal tadi ya, teamwork, effectiveness ya, berarti tadi kolaborasi ya, seperti coaching, empowering dan lain. Rujukan yang lain ini dari Forbes ya. Ini ada 16 kalau menurut mereka. Ya, kalau kita lihat ini beberapa hampir sama. Critical thinking, collaboration and teamwork, interpersonal communications, leadership. Jadi ya itu saya yakin skill-skill yang sangat common ya, yang sangat common yang akan dan sedang dibutuhkan ya, baik itu untuk current of work ataupun future of work ya. Baik, kemudian nah ini bagian terakhir ya. Jadi ini saya ambil salah satu quote ya. Intinya tadi kita memang harus prepared ya. Bahkan saya sebut di sini be ready ya. Jadi kita dengan preparation itu kita harus siap ya untuk tomorrow ya, dalam konteks ini untuk siap masuk ke future of work tadi ya. Dari berbagai rujukan tadi kita semua bisa mempersiapkan dengan skill atau skill set yang diperlukan ya untuk future of work yang kita sebut sebagai future skills tadi. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Jadi memang effort ya, usaha kita sekarang untuk mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam skills ya yang diperlukan untuk future of work tadi. Ya. Nah, di bagian akhir saya ingin sharing sedikit tentang Huawei, tidak banyak. Jadi kalau Huawei memang identik dengan ICT ya, kami sendiri merupakan ICT provider ya, leading ICT provider ya. Yang kita sediakan sebetulnya dua hal. Pertama infrastruktur, yang kedua adalah smart devices. Ya, semuanya yang berhubungan dengan ICT. Ya. Tapi kalau kita lihat job kategori yang ada di Huawei itu tidak semuanya berkaitan dengan teknologi. Ya. Kita lihat ini ada yang berhubungan dengan manajemen, dengan project management, ya. Human resource management, ya. Procurement management dan lain-lain. Ya. Termasuk misalkan untuk supply chain, bahkan legal affairs. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir saat ini bisa melihat ke sini ya. Jadi jangan khawatir dengan saya background-nya finance. Ya. Tetap rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa memonitor, nanti saya akan share di slide terakhir channel-channel yang bisa digunakan untuk melihat ada job vacancies di Huawei apa saja. Ya. Ini dari sisi job kategori, kalau kita lihat dari sisi skill ataupun positions yang available ini lebih kurang seperti ini. Tidak selalu ada vacancy ya, tapi posisi-posisi ini yang termasuk skills yang dibutuhkan yang ada di Huawei erat kaitannya dengan beberapa yang dituliskan di sini seperti untuk core network, cloud, tadi mungkin kita diskusi di awal tentang cloud ya Pak ya. Kemudian ada wireless ya, di sini juga tentang account ya, kemudian tentang radio frekuensi, ya, compliance dan lain-lain, finance juga di sini. Baik, dan terakhir mungkin saya ingin sharing juga ya. Karena pada kesempatan ini saya memang tidak banyak menyinggung tentang Huawei ya. Saya ingin lebih sharing tentang tadi ya, apa yang sedang dan akan terjadi ya di dunia kita ini ya. Tentang future of work yang memang akan sedang terjadi dan akan terjadi, yang influence paling besar ya, kalau kita lihat tadi key trends yang banyak, yang paling besar memang adanya technological change ya, dengan adanya digitalisasi, transformasi digital dan skills yang diperlukan ya. Kenapa saya membawakan topik ini, karena industri seperti Huawei juga sangat berkepentingan ya. Tadi apa yang disebut sebagai reskilling, upskilling, new skilling itu memang terjadi ya, di perusahaan kami lakukan itu karena teknologinya berubah sedemikian cepat ya.
apalagi Huawei memang adanya di ICT ini, ya kami harus yang katakanlah yang paling awal melakukan itu, ya karena kamilah yang akan membawa teknologi tadi ke berbagai sektor, ya. Kami sebagai teknologi owner di sana. Jadi sekali lagi tadi kepentingannya di sana ya future of work, kemudian future skills, ya, dan itu tadi peran kami juga, ya termasuk yang saya sampaikan tadi untuk sama-sama mengembangkan talent, ya untuk bisa siap tadi, ya be ready for tomorrow itu memang betul, ya. Jadi kami pun membantu community, ya society, masyarakat, ya, umum, selain tentunya di internal kami tadi untuk reskilling, upskilling, new skilling, ya. Untuk masyarakat umum pun kami juga punya komitmen di sana. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, bahkan beberapa hari yang lalu kami mengadakan Indonesia Digital Talent Day, ya, yang bekerjasama dengan kantor staf presiden, ya Bapak Muldoko hadir di sana. Itu komitmen kami untuk membangun atau ya membangun 100.000 digital talent, ya 100.000 digital talent dari tahun 2020 sampai 2025, ya. Akhir 2020 sudah lebih dari 70.000 kami ikut sertakan mereka dalam training dan sertifikasi, ya. Jadi kami optimis dalam 5 tahun ini bahkan lebih dari 100.000 digital talent itu bisa dibentuk. Dan mungkin kita juga sering mendengar ya dari World Bank atau bahkan dari McKinsey report, ya, dari tahun 2015 kemarin sampai 2030 Indonesia masih kekurangan 9 juta digital talent. Artinya setiap tahun 15 tahun itu 600.000 digital talent masih kekurangan. Jadi peran serta perusahaan seperti Huawei, ya, itu akan sangat membantu, ya. Bisa dibayangkan kalau Huawei tadi komit untuk katakanlah 100.000 digital talent dalam 5 tahun, dan perusahaan seperti Huawei di sini banyak, itu setiap perusahaan bisa punya kontribusi. Kita yakin dan percaya kekurangan akan digital talent tadi bisa terpenuhi, ya. Kita punya visi emas 2045, ya, salah satunya adalah menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar keempat di dunia, bisa tercapai dengan peran serta semua stakeholders, ya, di Indonesia. Ini saya share buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Silakan untuk bisa melihat-lihat, ya, tentunya di JobStreet, ya, di Huawei Career.id, ya. Ini rekan saya, ini yang memang responsible untuk talent supply, ya. Rekan saya ini cukup sering ya posting, ya, job vacancies yang ada, ya, yang ada di Huawei. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, rekan-rekan silakan mencatat, ya, dan mungkin sering-sering juga berkunjung ke JobStreet, ya, di akun ini ataupun di beberapa akun yang ada. Demikian mungkin yang bisa saya share. Mudah-mudahan tidak melebihi waktu. Kita mungkin masih punya waktu untuk tanya jawab, ya. Iya. Silakan saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dhani. Wah, ini kayaknya saya ada pertanyaan nih Pak, terutama buat mewakili teman-teman yang lagi nyari kerjaan nih. Apalagi Baik, buat teman-teman yang fresh graduate nih Pak. Ini ya. kan tadi Pak Dhani bilang, wah dalam waktu 5 tahun kita harus reskilling nih. Waduh, saya kan baru lulus Pak. Maksud saya baru lulus harus reskilling gitu kan. Nah, kira-kira apa nih modal yang saya nih selama mungkin 1 sampai 2 bulan ini sambil nyari kerjaan ini ya. Kira-kira skill apa yang sangat paling urgent saya harus acquire dalam within 2 months Pak? Selain yang dari kuliah ya, tapi mungkin dari sisi skill apa yang dalam waktu 2 bulan ini saya acquire supaya kalau nanti saya interview atau saya apply ada bigger chance untuk bisa diterima gitu. Nah ini kalau ini boleh saya berpendapat nih Pak Guyup, ya. Sebetulnya kalau kita mengandalkan 2 bulan terakhir ini bisa dikatakan cukup terlambat. Kenapa saya sampaikan tadi Huawei punya program, ya, sebagian besar sudah running, itu kita meng-approach untuk students, ya, itu mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Jadi yang kami harapkan sebetulnya students, mahasiswa ini sudah mulai mempersiapkan tadi untuk mendevelop skills-nya dengan berbagai program, ya, dan aktivitas yang ada sebenarnya di kampus juga Pak.
Oke, Ya, seperti misalkan Huawei di tahun pertama itu kami lebih memperkenalkan perusahaan. Jadi untuk lebih ke awareness ya, agar mahasiswa ini tahu ada Huawei ini. Nah, nanti berikutnya mereka akan mencari tahu Huawei itu perusahaan apa sih? Ada program apa saja sih yang bekerja sama dengan kampus misalkan. Ya. Kemudian di tahun kedua kami sudah mulai juga masuk Pak dengan misalkan adanya seminar ya, Technology Day misalkan. Jadi di situ mahasiswa juga bisa menggali atau mengupdate knowledge mereka tentang teknologi, ya, tentang bisnis dan lain-lain. Tahun ketiga kami sudah menyiapkan juga program, salah satunya ada beberapa program dimulai tahun ketiga ini sudah cukup banyak. Salah satunya adalah kami mempunyai Huawei ICT Academy. Jadi kami bekerja sama sampai hari ini sudah 92 universitas. 92, oke. 92 tersebar dari barat sampai timur. Itu sudah ada 92 dan kami terus setiap tahunnya mempunyai target untuk menambah jumlah universitas yang bekerja sama. Di sini kami menyediakan yang kami sebut Huawei ICT Academy. Jadi di sini training dan sertifikasi. Oke. Jadi mungkin Pak Guyup selama ini sering mendengar sertifikasi dari salah satu perusahaan dengan tadi. Ya. Nah, rupanya Huawei pun ada. Ada yang kami sebut misalkan HCIA, Huawei Certified ICT, ya, Associate. Yang seperti itu. Nah, ini tentunya diharapkan mahasiswa tadi itu bisa memanfaatkan semua kesempatannya. Di tahun ketiga juga kami ada program magang. Oh, iya. Lagi tren nih ya, magang ya. Itu termasuk yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MSIB, ya, magang dan studi independen bersertifikat. Jadi kami juga bekerja sama di situ. Kemudian setelah itu, nah kesempatan ya bagi yang magang di Huawei dan kami anggap excellence ini kesempatan untuk masuk ke fresh graduate hiring, Mbak. Itu lebih besar ya, apalagi sudah mempunyai sertifikasi tadi, itu kesempatannya katakanlah kami memberikan privilege untuk mereka bisa langsung bergabung. Jadi kalau tadi memang mohon maaf kalau ditanyakan 2 bulan terakhir bisa dikatakan agak telat nih Pak. Ya. Oke. Kalau udah terlanjur lulus nih Pak, misalnya udah terlanjur lulus? Nah, kalau yang sudah terlanjur lulus ya saran saya itu sekarang untuk training sertifikasi itu banyak sekali Pak. Oke. Apalagi sekarang yang modenya online itu banyak sekali ya. Jadi saya yakin dengan 2 bulan ini rekan-rekan khususnya yang baru lulus bisa memanfaatkan untuk mengikuti berbagai macam katakanlah training atau bahkan sertifikasi kalau bisa. Saya yakin bisa lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi katakanlah merujuk ke World Economic Forum yang 10 skill tadi, ya mungkin beberapa di antaranya yang berhubungan dengan teknologi atau yang berhubungan dengan soft skill tadi bisa diskusi. Tapi sebetulnya kenapa Huawei punya program dari awal sampai dari tahun pertama sampai tahun keempat? Itu sebetulnya agar mahasiswa ini bisa mendevelop skill tadi melalui proses, ya, mengikuti organisasi itu kan juga proses, ya. Bagaimana teamwork, kolaborasi, leadership bisa terbentuk. Karena itu bukan sesuatu yang bisa didevelop 1-2 hari kan, Pak. Betul. Kemudian pada saat magang juga, magang tidak hanya belajar tentang teknologi, ya. Bagaimana tadi sekali lagi teamwork, kolaborasi dengan rekan kerja, time management di sana juga, project management kita juga apply di sana. Jadi itu yang kita harapkan itu bisa di-develop dengan proses yang tepat gitu. Ya. Nah, itu diharapkan sekali lagi program seperti yang kami laksanakan juga ya banyak perusahaan juga yang melakukan itu saya yakin. Dan yang paling penting tadi mahasiswa itu bisa mengikuti itu. Ya, jadi memanfaatkan waktu yang tepat untuk mengikuti semua proses untuk mendevelop ya by in the end tadi yang diharapkan katakanlah yang 10 skill tadi itu sebagian besar sudah dimiliki pada saat si mahasiswa itu lulus di tahun keempat. Lebih kurang seperti itu. Oke.
Thank you banget Pak Dani. Berarti buat teman-teman yang baru lulus, wah nggak usah berkecil hati. Udah ada ikut pelatihan-pelatihan sertifikasi biar kalau seandainya, aduh kenapa nggak ngasih tahu Pak Dani waktu saya kan udah keburu lulus nih gitu kan. Biar teman-teman nggak usah sedih, nggak usah gundah gulana gitu ya. Ikut aja ada sertifikasi atau pelatihan karena ini trennya kita tadi kekurangannya 500.000 loh. 500.000 orang di dunia digital gitu loh. So open bigger opportunity buat teman-teman semuanya, nggak ada kata terlambat. Buat teman-teman yang masih kuliah, ikutan kalau seandainya bisa ada program itu di kampus teman-teman, ada 92 universitas gitu ya, ikutan. Jangan malu, jangan jadi kaum mageran gitu loh. Orang kuliah cari ilmu sebanyak-banyaknya. Biar nanti suatu saat bisa jadi kayak Pak Dani seperti ini nih, jadi direktur dari perusahaan besar gitu ya Pak Dani ya. Amin. Oke, tapi sayang Pak Dani waktu yang sudah memisahkan kita berdua nih Pak Dani. Closing statement dari Pak Dani. Maaf. Closing statement dari Pak Dani kira-kira buat teman-teman yang lagi cari kerjaan apa nih, gimana Pak? Jadi saya mungkin merujuk tadi ke quotes yang saya sampaikan ya. Jadi the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Jadi tadi Pak Uyup sampaikan jangan mageran ya. Jadi khusus teman-teman mungkin ada sebagian di sini mahasiswa atau yang baru lulus. Tidak ada kata terlambat, setuju Pak. Jadi segera ya dimulai ya. Effort kita, usaha kita untuk mendevelop diri kita sendiri ya, untuk mempersiapkan apapun itu, untuk skill, knowledge ya, agar kita siap dengan future of work tadi. Ya, jadi kita mempersiapkan diri kita dengan future skills ya. Yang paling ideal adalah kita mengikuti proses yang proper tadi ya. Develop skills kita itu dengan proses yang proper. Ya, dengan waktu yang ada ya, itu akan sangat baik ya bila itu bisa dilakukan dengan proper. Mungkin demikian Pak Wid yang bisa saya sampaikan. Oke. Pak Dani, mohon izin Pak, kita foto bareng buat sama teman-teman yang lain boleh Pak? Siap Pak Wid. Buat teman-teman yang hadir ada 55 orang di sini boleh munculin dong mukanya dong biar kita kelihatan semua, biar kita bisa foto bareng. Nanti Mas Admin boleh bantu untuk take picture buat teman-teman semua. Yuk, dibuka kameranya. Wah, jangan lupa sisiran. Wah, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Kita semua ikutan semua. Ayo, yang belum buka videonya silakan biar kita foto barengan Pak Dani nih. Kapan lagi nih? Wah, bisa foto barengan direktur HR lo gitu kan. Bisa nanti buat teman-teman bisa update di LinkedIn-nya. Saya udah ikutan webinarnya dengan Pak Dani lo gitu kan. Oke. Silakan. Mari teman-teman. Udah cukup kayaknya. Ya. Iya. Kita foto 2 sesi ya, Mas Guyup ya. Boleh. Pertama sesi formal dan kedua bebas kayak bebas gitu. Oke. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas. Mari teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Guyup. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Dani atas kesempatan yang diberikan. Ilmunya banyak banget Pak Dani. Semoga kita semua bisa dapat kerjaan kali ini di VCF kali ini. Kemudian teman-teman jangan mau berhenti situ aja. Kalau udah lulus, ayo kita tambah ilmu. Karena tahun depan, 2 tahun lagi, persaingan makin ketat. Kita semua pasti dapat menghasilkan pekerjaan yang memang oke di VCF kali ini, dan semoga siapa tahu ada yang bisa gabung bersama Huawei. Terima kasih, sampai ketemu dengan webinar selanjutnya. Salam. Terima kasih rekan-rekan. Mau promosi?
Bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.